Ustadz Hilman, ada yang bilang kalau berkata-kata itu kan emang harus hati-hati, ucapan itu harus hati-hati ya kan. Dengan kita menjaga lisan emang benar kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan dosa atau dari dosa-dosa. Mohon tausiahnya. Iya, Masya Allah Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Kak Caca. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Bersihnya hati tercermin dari ucapan di lisan kita. Dan buruknya ucapan di lisan kita menggambarkan bagaimana isi hati kita. Maka wajar jika apa yang kita katakan itu, jika itu baik, bisa menjadi aliran kebaikan untuk kita. Tapi jika kita mengucapkan sesuatu yang buruk, maka akan menjadi sesuatu yang buruk bagi kita. Bahasa lainnya apa? Dosa. Kenapa Ustadz? Ya, disadari atau tidak, biasanya dosa itu bermula kalau tidak dari mata, dari mulut. Ya, apa yang kita lihat bisa mencerminkan apa yang kemudian nanti kita lakukan. Dan apa yang kita ucapkan juga nanti mempengaruhi apa yang kita lakukan. Dan semua bermula dari hati kan. Apa yang kita rasakan menentukan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan menentukan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan menentukan apa yang menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang menentukan bagaimana nasib kita. Maka hati-hati dengan lisan, jaga lisan kita. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Bahkan dalam keterangan lain disebutkan, man yadmanna li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjaminkan untukku, maksudnya apa? Dia mampu menjaga di antara dua janggutnya. Dan dia mampu menjaga di antara dua kakinya. Artinya lisan dan kemaluannya. Maka Allah jaga bagi dirinya surga. Allahu Akbar. Dari lisan kita hati-hati. Jika kita mengatakan sesuatu yang tidak baik. Apalagi kalau kita menyinggung orang lain ya. Terutama dalam urusan membicarakan aib orang lain. Bicara aib itu kalau benar jadi gibah. Kalau salah jadi fitnah. Jadi kalau kita membicarakan aib orang lain, kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Jadi dua-duanya nggak ada baiknya. Terus gimana Ustadz? Belajarlah untuk menata hati, menata kata. Jangan mudah melontarkan kalimat-kalimat yang mungkin menyakiti hati orang lain. Terutama urusan fitnah ya. Bahaya fitnah itu, mengapa fitnah lebih kejam daripada membunuh. Mungkin kamu memfitnah dirinya, kamu minta maaf sama dirinya, tapi mohon maaf, ucapanmu, fitnahmu ternyata masih ada, masih menyebar dan itu masih kena kepada kita dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati, satu peluru yang keluar di pistol kita hanya bisa menembak satu kepala. Tapi satu kata yang terlontar di lisan kita bisa menembak puluhan kepala. Maka hati-hatilah dalam berkata, karena setiap perkataanmu itu akan dipertanggungjawabkan. Betul, perkataan bisa menjerumuskan kita kepada dosa, tapi jika kita berkata baik, maka juga akan mengantarkan kebaikan kepada kita. Mulai hari ini, jaga kata-kata kita, keluarkan kata-kata yang baik, apalagi kita meyakini bahwa ucapanmu adalah doa. Tadi pesan Ustadz Maulana, orang tua ketika bicara sama anak-anaknya, bicara yang baik-baik. Doakan yang baik-baik. Karena saya sangat meyakini ucapan orang tua itulah yang bisa mengantarkan kebaikan untuk kita. Jangan berkata yang buruk. Karena setiap ucapan burukmu akan mengantarkan keburukan untuk dirimu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Artinya benar-benar ucapan itu hati-hati banget. Karena kita tahu ada seseorang yang ketika hidup terkena fitnah, kita ngelihat orang tersebut tuh image-nya gimana gitu. Tapi begitu meninggal, Allah buka semua kebaikannya. Masya Allah. Jadi kita berubah ngelihat orang itu 180 derajat. Wih, Masya Allah. Sepertinya Ustadz Maulana tahu siapa orangnya. Tapi tidak mau membicarakan siapa namanya.